Hello Achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas ayat jurnal penyesuaian tentang perlengkapan, penyusutan harta atau aktiva tetap, dan penyusutan gedung. Kali ini kita akan membahas ayat jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka, baik itu untuk sewa, atau iklan, atau asuransi. Kemudian kita juga akan membahas ayat jurnal penyesuaian untuk utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan piutang tidak tertagih. Pertama sekali kita akan bahas tentang ayat jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud dengan beban dibayar di muka. Misalnya nih, contoh pertama. Dari neraca saldo tahun 2010, diketahui sewa dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan data penyesuaian sewa dibayar tanggal 1 Agustus 2010 untuk jangka 1 tahun. Untuk itu kita perlu hitung dahulu nih, berapa besar sih yang sudah menjadi beban sewa. Sewa dibayar dan dicatat sebagai harta atau yang disebut dengan sewa dibayar di muka tanggal 1 Agustus 2010 untuk 1 tahun. Kita tahu dalam 1 tahun ada 12 bulan, mulai Januari sampai dengan Desember. Jika dibayar mulai 1 Agustus 2010, itu artinya sewa telah dibayar sampai pada bulan Juli 2011. Padahal perusahaan mau tutup buku nih untuk tahun 2010. Jadi kita harus menghitung dulu apakah sewa sepenuhnya sudah menjadi beban atau masih ada yang menjadi harta atau dalam tanda kutip sewa dibayar di muka. Jika sewa dibayar 1 Agustus 2010, maka yang sudah benar-benar menjadi beban sewa hanya 5 bulan, mulai dari 1 Agustus sampai ke 31 Desember 2010. Sedangkan yang masih menjadi harta atau sewa dibayar di muka yaitu 7 bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai ke tanggal 31 Juli. Maka, karena sudah terlebih dahulu dicatat sebagai harta atau sewa dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya harus kita catat yang masih menjadi beban atau beban sewa dengan hitungan 5/12 dikali 3 juta rupiah. Hasilnya yaitu 1.250.000 rupiah. Dan jurnal penyesuaiannya, beban sewa didebit 1.250.000 dan sewa dibayar di muka kredit 1.250.000. Sekarang kita akan membahas contoh yang kedua. Dari neraca saldo tahun 2010 diketahui beban sewa 3 juta rupiah. Sedangkan data penyesuaian sewa dibayar tanggal 1 Agustus 2010 untuk jangka waktu 1 tahun. Untuk itu kita perlu hitung dulu berapa besar sih yang sudah menjadi sewa dibayar di muka. Sewa dibayar dan dicatat sebagai beban atau beban sewa tanggal 1 Agustus 2010 untuk 1 tahun. Kita tahu dalam 1 tahun ada 12 bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Jika sewa dibayar mulai 1 Agustus 2010, itu artinya sewa telah dibayar sampai pada bulan Juli 2011. Padahal perusahaan mau tutup buku nih untuk tahun 2010. Jadi kita harus menghitung dulu apakah sewa sepenuhnya sudah menjadi beban atau masih ada yang menjadi harta atau sewa dibayar di muka. Jika sewa dibayar 1 Agustus 2010, artinya yang sudah benar-benar menjadi beban sewa hanya 5 bulan, yaitu 1 Agustus 2010 pada saat membayarkan sampai ke 31 Desember 2010 saat tutup buku perusahaan. Sedangkan yang masih menjadi harta atau sewa dibayar di muka yaitu 7 bulan, mulai 1 Januari 2011 sampai ke 31 Juli 2011. Karena sudah terlebih dahulu dicatat sebagai beban atau beban sewa, maka jurnal penyesuaiannya kita catat yang masih menjadi harta atau sewa dibayar di muka dengan hitungan 7/12 dikali 3 juta rupiah sama dengan 1.750.000. Dan jurnal penyesuaiannya yaitu sewa dibayar di muka debit 1.750.000 dan beban sewa kredit 1.750.000. Nah,
Cara perhitungan dan penjurnalan atas transaksi penyesuaian iklan dan asuransi juga sama dengan penyesuaian sewa ya. Selanjutnya kita akan bahas jurnal penyesuaian utang beban gaji. Contoh soalnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, ada 2 orang karyawan yang sedang dinas di luar kota, belum mengambil gajinya sebesar 500.000. Karena perusahaan mau tutup buku tahun 2010, maka dibuatlah ayat jurnal penyesuaiannya dengan beban gaji debit 500.000 dan utang gaji kredit 500.000. Cukup mudah ya. Ayat jurnal penyesuaian selanjutnya untuk pendapatan diterima di muka. Kalian tahu, pendapatan diterima di muka merupakan utang karena perusahaan telah menerima sejumlah pembayaran atas suatu pekerjaan yang belum dikerjakan. Contoh pertama, dari neraca saldo tahun 2010 dicatat pendapatan diterima di muka sebesar 6 juta. Sedangkan data penyesuaian menyebutkan bahwa pendapatan diterima di muka atas pekerjaan salon sampai dengan 31 Desember hanya telah diselesaikan 80%. Kita harus hitung dulu apakah pendapatan yang diterima sudah dapat diakui sepenuhnya menjadi pendapatan jasa atau masih ada yang menjadi pendapatan diterima di muka. Pada soal disebutkan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 80%, artinya hanya 80% lah yang dapat kita akui sebagai pendapatan jasa. Sedangkan sisanya 20% lagi masih menjadi pendapatan diterima di muka. Karena sudah terlebih dahulu dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, maka jurnal penyesuaiannya kita catat sebagai pendapatan jasa dengan hitungan 80% dikali 6 juta rupiah. Hasilnya 4.800.000 rupiah. Dengan jurnal penyesuaian, pendapatan diterima di muka debit 4.800.000 rupiah dan pendapatan jasa kredit 4.800.000 rupiah. Sekarang kita akan bahas contoh yang kedua. Dari neraca saldo tahun 2010 dicatat pendapatan jasa 6 juta rupiah. Sedangkan data penyesuaian menyebutkan bahwa pendapatan jasa atas pekerjaan salon sampai dengan tanggal 31 Desember telah diselesaikan 80%. Kita harus hitung dulu apakah pendapatan yang diterima sudah dapat diakui sepenuhnya menjadi pendapatan jasa atau masih ada yang menjadi pendapatan diterima di muka. Pada soal disebutkan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 80%. Artinya, hanya 80% lah yang dapat kita akui sebagai pendapatan jasa. Sedangkan sisanya 20% lagi masih menjadi pendapatan diterima di muka. Karena sudah terlebih dahulu dicatat sebagai pendapatan jasa, maka jurnal penyesuaiannya kita catat sebagai pendapatan diterima di muka dengan hitungan 20% dikali 6 juta rupiah. Hasilnya adalah 1.200.000 rupiah. Dengan jurnal penyesuaian, pendapatan jasa debit 1.200.000 rupiah dan pendapatan diterima di muka kredit 1.200.000 rupiah. Selanjutnya kita akan bahas ayat jurnal penyesuaian untuk piutang tidak tertagih. Dalam perusahaan besar, penjualan biasa dilakukan secara kredit. Maka ada kemungkinan piutang tidak dapat ditagih sehingga menjadi beban bagi perusahaan. Contoh soalnya. Dari data penyesuaian diperoleh piutang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp350.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban piutang tak tertagih debit Rp350.000 dan cadangan piutang tak tertagih kredit Rp350.000. Sekian penjelasan materi tentang jurnal penyesuaian, beban dibayar di muka, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan piutang tidak tertagih. Kiranya kamu dapat memahami segala bentuk materi dan contoh yang telah Miss berikan. Selanjutnya, kamu dapat mengerjakan latihan yang sudah Miss share di aplikasi Edmodo. Mari kerjakan dengan sebaik mungkin. Tetap semangat, bye student!